Nah, jadi kalau kita melihat jika sel hewan diletakkan dalam lingkungan yang hipotonik, isotonik, hipertonik, ternyata akan mengalami beberapa hal yang berbeda ya adik-adik. Nah, kalau diletakkan dalam sel lingkungan yang hipotonik, sel darah merah ini, kita lihat di sana, ternyata air dari lingkungan yang tadi lingkungan lebih bersifat encer ya. Nah, air itu akan masuk ke dalam sel darah merah sehingga nanti sel darah merah itu seperti menggembung, yang lama-kelamaan dia akan mengalami lisis karena airnya sangat banyak dari lingkungan masuk ke dalam sel tersebut ya. Nah, sebaliknya nih, jika di sel darah merah diletakkan dalam lingkungan yang hipertonik, lingkungan yang tadi misalnya diberikan larutan garam jadi kental seperti itu. Nah, ternyata air dari lingkungan itu nanti air dari dalam sel akan keluar dari sel menuju ke lingkungannya. Mengapa? Karena air itu bersifat menyeimbangkan. Jadi dari dalam sel darah merah itu cairan atau air dalam sel itu akan keluar sehingga sel lama-kelamaan seperti mengkerut yang disebut dengan mengalami keadaan krenasi. Nah, kalau sel darah merah itu diletakkan dalam lingkungan yang isotonik, jadi kondisi di dalam dan di lingkungan itu sama konsentrasinya. Nah, air akan masuk dan ya jumlah yang keluar juga sama sehingga sel tetap dalam keadaan ya seperti awal ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, itu untuk sel hewan. Sekarang kita lihat jika sel tumbuhan. Nah, tumbuhan yang diletakkan dalam lingkungan yang hipotonik ternyata akan mengalami turgid, di mana air itu dari lingkungan akan masuk ke dalam sel, karena kan tadi sel itu berarti lebih bersifat hiper ya, sel itu cairan di dalam sel lebih kental. Nah, air itu akan masuk untuk menyeimbangkan. Jadi adik-adik perlu ingat bahwa air itu bersifat menyeimbangkan, jadi dia akan bergerak tadi dari yang jumlah airnya paling banyak, berarti larutan itu encer, ke yang lebih kental atau airnya sedikit di sana. Nah, kalau kita lihat bagaimana jika sel tumbuhan berada dalam lingkungan yang isotonik, ternyata air yang masuk dengan air yang keluar itu akan sama. Nah, pada sel tumbuhan yang letakkan dalam lingkungan yang hipertonik, misalnya diberikan air garam atau air gula, sama nih seperti sel hewan, sel itu akan mengalami plasmolisis tapi istilahnya ya, karena membran plasmanya itu akan lepas dari dinding sel. Nanti kalau adik-adik lihat dengan mikroskop nih di lab, adik-adik akan melihat ada bagian sitoplasma yang berwarna ungu kalau pada nanti sel rhodiocolor atau bawang merah nih misalnya. Nah, sitoplasma lama-kelamaan akan mengecil. Nah, bagian yang ungu akan mengecil karena tadi diberikan larutan gula atau garam sehingga akan air selnya keluar dan lama-kelamaan mengkerut. Itu yang terjadi pada tumbuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kalau bagaimana sih aplikasi lainnya
contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau adik-adik pernah diinfus, nah itu adalah aplikasi dari osmosis ya adik-adik. Cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu harus bersifat isotonis, sehingga nanti tubuh kita cairan isotonis itu sama kondisinya, konsentrasinya dengan sel darah kita, sehingga nanti tidak terjadi krenasi atau ya air dari dalam tubuh kita itu malah nanti naik ke atas ya, ke infus, karena nanti tadi konsentrasinya berbeda. Nah, kalau pada tumbuhan, bagaimana sel-sel tumbuhan bisa menyerap air dan zat hara, itu juga merupakan contoh dari terjadi secara osmosis. Dan masih banyak contoh lainnya, misalnya kalau pada ikan yang ada di air laut ya, air laut kan asin. Nah, bagaimana ikan bisa tetap hidup di sana? Nah, itu harus tetap mempertahankan kondisi konsentrasi cairan dalam tubuhnya, jangan sampai berbeda, sehingga nanti jangan sampai air yang dari tubuh ikan itu malah keluar, karena tadi laut kan bersifat hipertonik ya adik-adik. Nah, selain itu juga ketika adik-adik memasak, jadi sayuran ketika kita berikan garam, kok sayurnya bisa menjadi asin, itu juga terjadi proses osmosis, sehingga sayur kita bisa menjadi asin ya adik-adik. Sekian materi kali ini, kita bertemu pada materi selanjutnya ya adik-adik. Salam.